Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Raden Madlias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talk show yang inspiratif. Ini dia Bincang Sehati. Ya pemirsa, Anda sudah tidak asing lagi lah dengan penyakit yang satu ini ya, tipes seperti itu. Nah ini kan satu jenis penyakit yang kayaknya prevalensinya juga lumayan tinggi gitu. Dan ini bisa menyerang siapa aja, mulai dari anak-anak sampai orang dewasa bahkan lansia seperti itu ya. Nah bahkan ini kalau banyak yang menyepelekan ini bisa bahaya ya kalau timbul komplikasi. Aduh serem banget. Sampai ada meme-nya ya, sekarang bukan meme sih. Orang jadi bercandaan kayak kerja terus sampai tipes gitu ya. Apakah kecapean gara-gara kerja itu bisa menyebabkan tipes atau sebenarnya ada hal lain yang bisa menyebabkan tipes? Nanti akan kita bahas ya. Ini yang akan kita bahas hari ini. Kenali gejala tipes seperti itu. Tapi sebelum kita membahas tentang kenali gejala tipes, kita akan membahas terlebih dahulu mitos atau fakta seputar makanan dan minuman ya. Karena kita ngerti kesehatan kita itu tergantung juga apa yang kayak ada istilahnya ya, you are what you eat ya. Jadi kita adalah apa yang kita makan. Jadi kalau kita makannya sehat, insya Allah kita sehat. Kalau kita makannya nggak sehat, ya bukannya doain, tapi biasanya juga akan nggak sehat. Oke, kita bahas terlebih dahulu beberapa mitos atau fakta seputar makanan dan minuman. Oke, kita lihat yang pertama. Ini agak gimana ya, ini banyak hatersnya nanti kalau disebutin ya. Micin, nah ini katanya bisa memperlambat kinerja otak. Gimana ya? Sekarang itu kayaknya berbagai jenis makanan dipenuhi dengan micin gitu ya. Atau mungkin selama ini kita kenalnya dengan MSG ya gitu. Ini sama atau beda? Tapi intinya gini, ini adalah satu jenis taste yang aftertaste-nya itu kayak apa ya, umami, yummy gitu loh. Pokoknya apa ya, a bit salty, gurih lah gitu ya. Yang dimana ini pasti menimbulkan rasa yang enak banget gitu di setiap makanan. Biasanya sih di snacks gitu ya, di cemilan, di fast food dan lain sebagainya. Nah ini tuh rasanya enak banget. Tapi ada yang beranggapan begini, waduh kalau kebanyakan makan micin, MSG gitu ya, itu katanya bisa BODOH gitu ya. Bahkan katanya otaknya kerjanya bisa melambat. Sementara gini, kita kayaknya hampir setiap hari nggak bisa terpisah ya dari makanan yang mengandung micin. Nah, apakah micin ini bisa menyebabkan kinerja otak melambat? Kalau bisa, aduh serem banget ya. Padahal banyak banget makanan di luar sana yang mengandung micin. Tapi kalau emang berbahaya, kenapa bisa lulus sensor itu makanan-makanan yang mengandung micin dan bisa beredar luas di pasaran dan dibeli oleh kita semuanya? Nanti akan kita bahas ya. Oke, kita lanjut yang kedua, pemirsa ya. Makanan jatuh belum 5 detik itu katanya masih bisa dikonsumsi. Nah, ini dia yang sering kita pertanyakan ya. Jadi kayak kadang-kadang kepikiran, betul nggak sih makanan yang baru jatuh 5 detik itu masih bisa dikonsumsi gitu ya. Karena kan kita kepikirannya 5 detik kan belum lama lah ya 5 detik. Jadi kayak kalau jatuh pun kayaknya bakteri, kuman dan lain sebagainya belum deh nempel di makanan tersebut. Atau kalau kata orang yang super duper hygiene gitu ya, kayak nggak nunggu 5 detik pun, 1 detik, sepersekian detik pun gitu ya, ketika udah jatuh ke lantai gitu ya, kayak plak, langsung itu segala macam bakteri, kuman dan lain sebagainya pasti udah nempel, nggak perlu waktu 5 detik. Nah sebenarnya kalau ada makanan jatuh belum 5 detik, kan kita kepikirannya, aduh mau bazir, sayang banget kalau dibuang, mana enak lagi mengandung micin lagi gitu ya, kayak aduh belinya mahal, ya udah deh nggak usah dimakan gitu. Atau sebenarnya kayak ada case by case, mungkin makanan yang kering, makanan basah atau apapun itu nanti kita bahas ya. Ada nggak hubungannya 5 detik atau sebelum 5 detik atau setelah 5 detik. Oke, kita lanjut yang ketiga. Gampang kentut setelah minum minuman bersoda. Nah ini kan minuman bersoda adalah berkarbonasi ya gitu. Jadi ibarat kata kalau karbonasi itu berarti dia mengandung gas gitu. Jadi ketika kita makan makanan yang bergas atau minum-minuman yang bergas seperti minuman bersoda atau mungkin kalau makanan itu kayak maksudnya pedas gitu ya. Bukan cabai-cabean ya, yang pedas gitu, dan akhirnya atau mungkin makanan kayak kacang-kacangan gitu ya, itu juga bisa menyebabkan kita kentut-kentut ya, buang gas. Nanti akan kita bahas hubungannya apa dengan minuman bersoda. Oke, kita lanjut yang keempat, pemirsa. Jeruk nipis ampuh sembuhkan batuk. Nah ini relate banget ke saya yang lagi batuk pilek sekarang ya. Jadi memang suaranya agak bindeng nih pemirsa. Nah ini adalah salah satu yang sering kita dengar di luar sana ketika kita ngomongin jeruk nipis. Biasanya itu jeruk nipis dikasih kecap ya.
kecap dikasih jeruk nipis atau jeruk nipis kasih kecap. Ya intinya 2 itulah gitu ya. Terus taruh di atas sendok, terus diaduk-aduk. Nah, langsung diminum. Nah itu katanya efektif banget, bisa menyembuhkan batuk. Nanti kita bahas ya, ada nggak hubungannya. Oke, kita lanjut yang terakhir pemirsa. Setelah makan katanya nggak boleh langsung minum obat. Sementara ada obat-obat itu yang disarankan untuk minum setelah makan. Nah, di satu sisi kan kayak kita sering dengar, oke, berarti setelah makan harus langsung diminum obatnya atau harus dikasih jeda dulu nih waktu sekitar 30 detik untuk minum obatnya karena ngomongin efektivitas obat yang diminum setelah makan. Jadi ada nggak hubungannya antara kayak langsung diminum setelah makan atau nanti nunggu waktu at least kayak 30 menit baru minum obatnya. Oke, itu tadi beberapa mitos atau fakta seputar makanan dan minuman dan kami akan membahasnya sesaat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, karena masih bersama kami di Bincang Sehati. Tadi di segmen sebelumnya kita sudah membahas ada beberapa mitos atau fakta seputar makanan dan minuman. Nah, untuk mengonfirmasinya ini beneran fakta atau cuma mitos belaka, telah hadir bersama kami di studio Bincang Sehati. Ada Dr. Lovira Ladieska MSc, General Practitioner dari RSIA Bina Medica Bintaro. Selamat pagi Dr. Lovi, apa kabar? Raden, baik, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya dok ya. Oke, dok, hari ini sebelum kita bahas seputar tipes ya, kayaknya ini penyakit yang prevalensinya juga lumayan tinggi. Tapi sebelum bahas itu kita bahas terlebih dulu mitos fakta seputar makanan dan minuman. Yang pertama adalah ini kayaknya jadi makanan kita, saya sehari-hari itu ya, mengandung micin. Oke, micin. Ini kan makanan kalau bahasa Sunda, bahasa Jermannya teh meni resep pisan gitu ya. Jadi kayak enak banget gitu ya. Aduh, ini idola banget ya, apalagi kalau kita ngomong orang Indonesia tuh suka makanan-makanan yang tasteful gitu, yang tasty banget gitu kan. Nah, apakah micin yang terkandung di beberapa makanan itu bisa menyebabkan kinerja otak kita melambat? Atau bahkan ada yang lebih ekstrimnya bikin kita BODOH gitu dok. Gimana tuh dok? Oke, jadi ini sebetulnya bisa jadi mitos, bisa jadi fakta. Kenapa? Karena sebetulnya kan micin atau bahasanya tuh monosodium glutamat ya, mungkin udah sering dengar juga ya Mas Raden ya. Ini tuh merupakan salah satu zat yang memang sering ditambahkan untuk memperkuat rasa umami di dalam makanan. Sebetulnya di dalam sumber makanan kita seperti di ikan, jamur itu sudah ada kandungan dari glutamat walaupun memang jumlahnya sangat sedikit. Jadi kita nggak bisa bilang kalau micin atau MSG itu dapat membuat tadi ya BODOH atau memperlambat kerja otak itu tidak betul. Oke, nah tapi tentunya harus digunakan atau dimakan dengan sesuai dengan ambang batas wajarnya. Contohnya misalnya kalau kita makan dalam satu soto gitu, tapi kita makan micinnya itu hanya 1,5 atau setengah sendok teh, it's okay, nggak apa-apa. Jadi selama memang dipergunakan dalam batas wajar itu tidak ada masalah. Namun kan kita tahu ya kalau segala sesuatu yang berlebihan itu kan nggak baik. Betul. Kalau kita makan micinnya misalnya 1 kuah soto itu segentong, tentunya memang dapat mempengaruhi kerja otak dan beberapa organ di tubuh kita. Bisa jadi hipertensi mungkin, atau bisa juga nanti otaknya memang jadi ada efek sampingnya gitu sih. Oh oke. Gitu. Kayak mungkin ini pengaruhnya gini ya dok ya. Kan kalau kayak hipertensi gitu ya. Ini kan biasanya orang dilarang makan garam berlebihan karena bisa menyebabkan hipertensi. Nah ini kan micin ini kan kayaknya rasanya 11-12 dengan garam ya, yang ada asin-asinnya gitu. Berarti makanya bisa menyebabkan hipertensi juga gitu ya? Karena memang salah satu turunan garam ya. Garam itu kan bahasa kimia natrium, sodium. Sedangkan kan micin ini monosodium glutamat. Jadi masih satu keluarga Mas gitu. Makanya secara tidak langsung juga dapat mempengaruhi tekanan darah kita apabila dikonsumsinya tuh berlebihan gitu. Oke, makanya untuk yang punya tekanan darah tinggi kurangin ya. Iya. Waduh, emang wajar aja lah ya. Betul gitu ya. kan. Oke dok, kita lanjut yang kedua ya. Boleh. Mitos atau fakta. Nah ini dia. Belum 5 detik. Kalau dulu ada belum 5 menit, nggak mungkin lah kalau 5 menit ya. Belum 5 detik gitu. Ini kan banyak akhirnya pro dan kontra di lapangan kayak, oh iya belum 5 detik nggak apa-apa lah kan belum kecampur sama bakteri, kuman dan lain sebagainya. Tapi ada yang bilang kayak nggak perlu 5 detik, sepersekian detik aja kalau udah jatuh ke lantai yang kotor ya pasti akan nempel. Nah sebenarnya boleh nggak sih kita makan makanan yang sudah jatuh 5 detik? Kita nggak ngomongin mubazir atau nggak mubazirnya ya, tapi dalam arti konteks kesehatan dan kebersihannya. Oke, jadi
makanan yang sudah jatuh 5 detik masih aman dikonsumsi itu mitos ya. Jadi mungkin untuk diperjelas, karena kan kalaupun makanan misal jatuh ke permukaan tertentu, let's say misalkan lantai gitu, kita kan nggak bisa make sure ya tentunya ada bakteri, koloni bakteri apa aja yang ada di sana. Sedangkan perpindahan bakteri itu dari lantai atau dari permukaan manapun ke makanan itu tidak perlu menunggu 5 detik. Gitu. Jadi sepersekian detik pun memang sudah bisa berpindah. Of course kalau misalnya memang diminta dari point of view kesehatan ya memang lebih baik tidak dikonsumsi gitu Mas Rade. Oke, jadi nggak bener ya kalau kayak baru 5 detik kayaknya bakteri dari sana kayaknya jalannya nggak secepat. Ya nggak perlu nunggu bakteri yang dari sana ya, bakteri yang pas di jatuh makanannya itu bisa bahaya ya. Jadi nggak ada time limitnya langsung nggak ada time mereka limitnya. bisa Berarti pindah. harus lebih berhati-hati. Kalau kayak takut mubazir ya berarti megangnya harus hati-hati, handle-nya juga harus hati-hati ya dok ya. Oke, kita lanjut yang ketiga. Nah ini dia, gampang kentut setelah minum minuman bersoda. Jadi ini kan sama halnya dengan kayak kita habis makan pedas atau makan kayak kacang-kacangan yang bergas. Nah kalau minuman bersoda gimana dok? Oke, jadi memang kan kalau minuman bersoda itu kan dia tuh mempunyai banyak gas. Jadi ini fakta ya. Jadi fakta kalau memang minuman bergas atau bersoda dapat mempertambah frekuensi kita buang gas. Gitu. Of course ketika minum minuman bersoda, kadar gas di dalam pencernaan kita bertambah dan memang kan tubuh kita ini memiliki mekanisme untuk mengeluarkan gas. Sehingga tentu aja frekuensi buang gas kita akan bertambah Mas Raden. Gitu. Oke, jadi kalau sering minum minuman bersoda ya karena memang mengandung banyak gas, otomatis dia akan sering buang gas gitu ya. Gitu. Oke, kita lanjut yang keempat. Nah ini relate banget sama sekarang yang kayaknya masih pancaroba ya, di mana banyak orang batuk. Salah satunya adalah dengan menggunakan jeruk nipis ya, air jeruk nipisnya. Biasanya kayak digabung sama kecap dan lain sebagainya. Itu bener nggak sih dok? Oke, jadi untuk jeruk nipis dapat menyembuhkan batuk ya, lebih tepatnya Mas Raden ya. Ini bisa jadi mitos, bisa jadi fakta Mas. Gitu. Kenapa? Karena batuk itu kan kita penyebabnya banyak sekali ya. Bisa karena bakteri, bisa karena virus. Sedangkan biasanya ini jeruk nipis ini kan memiliki antimikroba gitu ya, antibakteri seperti itulah. Memang dapat membantu untuk menyembuhkan, melegakan tenggorokan. Tetapi kita tidak bisa bilang kalau jeruk nipis ini memang menjadi satu-satunya yang ampuh untuk menyembuhkan batuknya itu. Jadi bisa digunakan sebagai terapi tambahan, tetapi bukan sebagai terapi utama untuk menyembuhkan batuk. Kita harus cari dulu nih penyebab batuknya apa. Karena bakteri kah, karena virus kah, atau karena hal lain kah gitu sih. Jadi kita harus tetap terapi batuknya ini sesuai dengan penyebabnya. Nggak bisa kita generalize, oh jeruk nipis tuh bisa gitu. Oke, jadi memang banyak sekali penyebab dari batuk, jadi harus ditentukan dulu penyebabnya apa, baru bisa nih jeruk nipis sesuai dengan penyebabnya gitu. Jadi terapi tambahan. Betul. Oke dok, kita lanjut yang terakhir ya. Setelah makan nggak boleh langsung minum obat. Nah sementara kan selama ini kayak, oh ini Bu obatnya diminum setelah makan ya. Nah ini gimana? Maksudnya setelah makan ini juga pasti banyak perbedaan pendapat di luar sana dok. Kayak setelah makan itu langsung habis minum terus minum obat. Atau kayak ada jeda setengah jam, sejam, atau gimana? Intinya kayak, dok aku udah makan 2 jam yang lalu, boleh nggak minumnya setelah 2 jam? Yang penting kan aku udah makan gitu, atau gimana sih dok? Baik, jadi kalau itu fakta ya, jadi memang sebaiknya kalau makan minum obat itu diberikan jeda terlebih dahulu. Oh tadi ini ya, kebalik, jadi itu mitos. Sebetulnya kalau kita makan, habis makan kita punya obat yang memang diminumnya ini setelah makan, sebaiknya kita berikan jeda minimal 30 menit. Oh, jadi nggak boleh langsung ya? Nggak boleh gitu. Jadi karena apa? Karena untuk tidak mengganggu kinerja dan efektivitas dari obatnya tersebut. Kecuali kalau misal Mas Raden nih dapat obat diminumnya saat makan, nah itu boleh tuh. Jadi abis makan diminum langsung, nggak usah dikasih jeda. Tapi kalau misalnya aturan pakai obatnya ini sesudah makan, maka sebaiknya diberikan jeda minimal 30 menit Mas gitu. Jadi supaya obatnya juga lebih efektif dalam mengobati tubuh kita. Oke, nah biasanya kan kalau kita dapat resep itu dikasih obatnya, Pak ini nanti minumnya setelah makan ya, berarti itu minimal 30 menit. Betul, disarankan seperti itu agar tidak mengganggu efektivitas dan kinerja obatnya. Oh, selama ini kita tahu setelah makan ya udah habis makan terus minum air putih, langsung minum obat. Tapi kalau langsung minum obat itu bisa bekerja nggak sih atau bisa tapi kurang efektif dibanding dengan jeda 30 menit? Tetap bisa, cuman memang mungkin efektivitasnya akan terpengaruhi ya Mas Raden ya gitu sih. Jadi kan memang untuk
lebih memperbaiki efektivitasnya sih sebaiknya memang 30 menit setelah makan gitu diberikan jeda gitu. Nah ini kan banyak orang yang nggak paham nih dok ya. Iya. Taunya setelah makan ya udah habis makan langsung minum obat. Jadi untuk lebih efektif berikan jeda dulu setidaknya 30 menit baru minum obat setelah makan gitu ya dok ya. Betul. Oke, terima kasih dok, mitos faktanya ini sudah terjawab. Nanti kita lanjut lagi ngomongin tipes di segmen selanjutnya ya. Siap. Oke pemirsa, kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini boleh tanya-tanya di 0212903244 atau DM Instagram kami di @theifamily. Kami akan kembali saat lagi. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih membahas tema kita hari ini seputar tipes ya. Apa saja gejalanya, penyebabnya, dan bagaimana cara mengatasinya. Nah, kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh tanya-tanya di 0212903244 atau DM Instagram kami di @theifamily. Kita masih bersama dengan Dr. Lovira Ladieska MSc, General Practitioner dari RSIA Bina Medica Bintaro. Oke dok, tipes. Ini sampai ada meme-nya ya, kerja terus sampai tipes gitu. Iya ya. Kayak aduh orang kecapean kerja gitu, deadline numpuk akhirnya tipes gitu. Nah sebenarnya tipes ini penyakit yang seperti apa? Apakah murni gara-gara orang stres kerja gitu ya? Atau sebenarnya tipes ini adalah kondisi yang nggak ada hubungannya sama stres kerja gitu? Maksudnya kondisinya seperti apa tipes itu? Oke, jadi tipes biasanya orang-orang nih kan taunya kerja tipes Iya, gitu ya. kerja tipes gitu ya. Oke, iya. Jadi sebetulnya tuh kalau di kedokteran tipes itu dan tifoid itu adalah dua penyakit yang berbeda. Oh. Tapi memang di awam itu lebih terkenalnya itu tipes tuh dengan sakit yang demam kayak gitu. Padahal sebetulnya beda. Jadi mungkin nanti akan saya sampaikannya dengan tifoid ya kalau bahasanya yang lebih tepat. Nah tifoid itu sendiri atau yang di awam dikenal dengan tipes adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi bakteri. Infeksi bakteri namanya Salmonella typhi. Nah infeksi bakteri ini tuh memang sebetulnya kan kalau infeksi bakteri tidak hanya disebabkan oleh karena kita kerja terus jadi tipes tuh enggak sih gitu. Jadi bisa dibilang itu mitos ya. Mitos ya, aduh ini budak korporat nih yang biasa kayak gini nih. Tapi memang ketika orang mungkin sedang stres atau kayak aduh banyak deadline nih gitu kan biasanya kan makannya jadi nggak teratur atau mungkin dia jadi tidak memperhatikan kebersihan atau asupan makannya. Kadang kan kita yaudah deh yang penting makan aja gitu kan. Nah ketika kita makan makanan yang mungkin kurang bersih, kurang terjaga sanitasinya, ketika kita lagi stres itu jadi memang itulah yang bisa menyebabkan tipes atau tifoid gitu. Jadi sebetulnya pure karena bakteri penyebab dari tifoid itu gitu. Nanti kita akan bahas lebih lanjut penyebabnya segala macam. Oh oke. So dok, bisa diulang lagi nggak? Berarti tipes dan tifoid itu kondisi yang berbeda? Sebetulnya berbeda. Jadi kalau misalnya tifus itu kalau misalnya di luar negeri itu biasa disebabkan karena ada gigitan serangga, namanya tifus khusus. Tapi kalau yang kita di awam biasa kenal di Indonesia dengan tipes itu sebenarnya dimaksud adalah demam tifoid. Oh bukan tipes? Bukan. Tapi di Indonesia ada tipes atau gimana? Nah, di Indonesia itu ya sebenarnya itu dua penyakit yang berbeda aja sih mas. Yang kita bahas ini sebenarnya lebih ke tifoid gitu. Oh, berarti tipes dan tifoid itu berbeda? Jadi kadang iya berbeda sih sebetulnya gitu. Tapi yang dimaksud orang dengan tipes itu sebetulnya tifoid. Tifoid itu ya gitu. Demam gitu kan yang sampai kayak gak enak perut itu tifoid sebetulnya. Oh, lalu kalau tipes itu sendiri kondisi yang seperti apa berarti dok? Biasanya itu yang dia juga seperti demam tapi biasa disebabkan oleh serangga, gigitan serangga gitu sih. Oke, berarti yang selama ini kayak kita terjadi di Indonesia gara-gara ada bakteri di makanan nggak bersih dan lain sebagainya itu tifoid ya? Betul. Oke, berarti untuk kelanjutan ini kita ngomongnya tifoid aja berarti tifoid ya? Tifoid aja. Oke. Berarti saya kalau tifoid ini sendiri siapa aja yang berisiko? Apakah gini? Kan ada ya mungkin orang-orang yang kayak kerja, nggak ngomongin tipes ya, maksudnya kerja, stres, ada makanan yang let's say kayak si A dan si B gitu ya. Si A dan si B ini kebetulan sama-sama makanannya ada bakterinya karena ya, beli di satu warung makan yang sama lah gitu kan ya. Nah si A ini ternyata kena tifoid, si B enggak. Nah, padahal makanannya sama-sama ada bakterinya. Itu bisa terjadi seperti itu? Jadi sebetulnya kalau kita ngomongin siapa aja yang lebih rentan terkena tifoid, itu kita bisa klasifikasikan dulu nih anak-anak, dewasa. Kalau dibandingkan tentu anak-anak lebih rentan terkena penyakit ini. Kenapa? Karena saluran
pencernaannya itu belum sempurna seperti orang dewasa. Tapi kalau misalnya kita bandingkan antara orang dewasa dengan orang dewasa, mungkin ada beberapa kondisi yang bisa menyebabkan kayak tadi Mas Raden bilang, oh si A nih bisa kena, si B bisa nggak kena dari imunitas tubuhnya sendiri. Contohnya, misalnya ada orang-orang yang memang dia tuh imunocompromised atau dia sistem kekebalan tubuhnya itu tidak setangguh orang lain. Misal pada orang-orang dengan penderita autoimun atau orang-orang dengan penderita HIV/AIDS, itu kan memang dia kondisi imunitas tubuhnya itu lebih rentan ya dibandingkan orang biasa. Maka bila ada kondisi-kondisi seperti itu, mereka akan lebih rentan terkena tifoid gitu. Oke. Jadi memang ada klasifikasi orang-orang, ada dari range usia juga, dengan kondisi imun sistem juga beda-beda. Nah ini jadi khawatir juga nih, ini kan masa transisi pancaroba kayak gini juga, imun sistem kayaknya pada nurun semua nih, drop ya. Jadi harus berhati-hati supaya nggak kena demam tifoid ya dok. Tapi kalau kita ngomongin faktor risiko, itu kan mungkin beda nggak sih dengan penyebabnya itu sendiri? Oke, jadi kan kalau dari penyebabnya itu kan tadi dengan bakteri Salmonella typhi ya. Nah, bakteri Salmonella typhi ini dapat ditemukan di mana aja sih gitu. Ya, nah, betul. kita itu bisa dapat bakteri ini di air yang mungkin tidak di tempat yang sanitasi yang bersih. Misal kita minum air nih Mas Raden, tapi dari airnya ini nih kita nggak bisa make sure dia tuh betul-betul bersih atau enggak. Itu bisa, atau dia mungkin karena tidak dibersihkan dia terkontaminasi dengan feses atau BAB dari orang yang memang sedang menderita tifoid gitu. Jadi bakteri Salmonella typhi ini senang sekali hidup di tempat-tempat yang tidak bersih seperti feses dari penderita orang tifoid. Dia bisa kita sakit tifoid, dia BAB, nah bakterinya tuh ada tuh di feses atau di BAB-nya si penderita tifoid itu. Di urinnya juga bisa, di pipisnya. Nah, kita harus make sure nih makanan atau minuman yang kita konsumsi ini tidak terkontaminasi dengan dengan feses atau dengan urin yang sudah terkontaminasi oleh bakteri Salmonella typhi ini. Jadi memang biasanya itu di air yang tidak disanitasi dengan bersih, di makanan yang kita tidak tahu nih mungkin disiapkannya seperti apa. Mungkin misal orangnya ini kita nggak tahu ya, mungkin habis memberikan apa gitu, terus tiba-tiba dia nyiapin makan, nah itu betul. gitu. Jadi rute penyebaran itu melalui feses dan ke mulut gitu. Fekal oral biasanya kita sebut. Oke. Jadi masuk lewat mulut dan makanan gitu ya. Oke, nah sekarang kan nggak ujuk-ujuk sakit kan gitu ya, nggak langsung didiagnosis oke ini demam tifoid. Berarti ada kayak gejala-gejalanya gitu nggak sih dok? Karena selama ini kan kayak kalau kayak demam-demam kan orang batuk meriang juga kan ada demam-demamnya juga gitu dok. Nah, ada nggak gejala yang khas atau kayak di awal-awal memang dia akan sedikit bias dengan penyakit yang lain gitu? Oke, jadi biasanya kalau gejala khas dari demam tifoid ini tuh pastinya demam ya. Biasanya sumeng, demam, tapi demamnya itu nggak tinggi Mas Raden. Jadi biasanya cuma antara 37,5 sampai 38 paling tinggi. Bukan yang 38,5, 39. Terus juga dia ini demamnya itu biasanya di sore ke malam hari. Dia itu demamnya di sore ke malam hari gitu, itu khas banget deh tifoid. Terus juga biasanya dia tuh lebih dominan ke saluran pencernaannya, keluhannya. Jadi contohnya misalnya diare, sembelit, atau misalnya dia tuh kayak nyeri perut, begah. Nah itu kita biasanya patut curiga itu ngarahnya kalau ke tifoid gitu. Misalnya udah ada pasien demam 3 hari tapi dominan nyeri perut, sakit kepala, nyeri otot gitu, dan dominan lebih ke pencernaannya, itu biasanya ngarahnya lebih ke tifoid gitu. Oke, jadi memang ada gejala khas yang memang itu terjadi pada orang-orang yang mengalami demam tifoid gitu ya. Jadi memang agak sedikit nyaru ya dok ya, di beberapa kasus kayak demam, sumeng-sumeng segala macam. Kayak mungkin orang pikirnya kayak sekarang nih, memang lagi musim hujan gitu ya, temen juga banyak yang meriang-meriang, capean gitu. Jadi tapi harus benar-benar pas banget nih diagnosisnya bahwa ini yang demam biasa, ini menuju tifoid gitu ya dok ya. Nah kalau tifoid ini sendiri dia sifatnya menular kah dok? Atau gimana? Bisa menular, tapi menularnya bukan melalui udara ya. Contohnya misalnya kayak COVID kan misalnya kita ngobrol aja nih bisa menular gitu kan. Tapi kalau tifoid ini atau di awam lebih kenal dengan tipes, ini dia itu biasanya menularnya itu ya tadi yang saya bilang. Misal kita dari makan makanan yang itu tiba-tiba kita nggak tahu nih yang si penyiapan makanan ini terkontaminasi dengan mungkin feses atau urin dari penderita tifoid gitu sih Mas Raden penyebarannya. Tapi kayak
kan kita juga kalau semisal ya, ini bukannya kita suuzon ya, maksudnya kita lagi bertamu ke rumah orang lain, terus disediain makanan, kan kita nggak mungkin ya kayak, kamu bersih nggak? Kamu habis megang apa? Kan nggak mungkin ya dok ya. Tapi secara looknya kita nggak bisa lihat ya dok ya kalau makanan itu terkontaminasi atau enggak ya, nggak bisa ya? Nggak bisa sih mas, kalau misalnya dari kasat mata ya kita, kalau misalnya kita yakin kecuali mata kita pakai mikroskop. Betul. Jadi kalau misalnya ya kita, kalau misalnya disediain dari rumahan ya kita insya Allah ya bersih lah ya gitu. Tapi kalau misalnya kita bisa lihat nih dari penyajiannya aja memang kurang meyakinkan gitu. Misal dia nyiapinnya di pinggir comberan atau di pinggir kali yang mungkin banyak sampahnya, itu mungkin kita lebih patut waspada aja sih gitu. Oke, semoga bersih terus lah ya. Iya. Tapi setelah at least kayak makanan itu masuk ke dalam tubuh yang mengandung bakteri Salmonella typhi itu gitu. Itu kayak berapa lama tubuh bisa merespon dan akhirnya mulai muncul gejala. Jadi masa inkubasinya deh gitu. Dari kayak masuknya itu makanan lewat oral terus bereaksi ke tubuh gitu. Biasanya memang kalau inkubasinya ini dari bakteri Salmonella typhi ini 7-14 hari Mas Raden gitu. Jadi biasanya dia ketika masuk ke tubuh kita, tentunya kan kita memiliki sistem imun ya. Nah itu kan biasanya sistem imun kita secara otomatis akan melawan dari bakterinya gitu. Nah tapi kalau memang ternyata sistem imun kita tidak, misal kita kalah kuat dengan si bakteri ini gitu, sampai muncul gejala ini biasanya 7-14 hari gitu. Tapi kalau misal imunnya lebih kuat, itu si bakteri Salmonella typhi-nya bisa mati nggak sih dok? Bisa-bisa aja. Kalau jadi nggak akan mengalami tifoid? Bisa aja. Bisa ya? Bisa aja. Gitu. Oh berarti itulah untungnya orang-orang yang menjaga imun ya? Betul, entah karena olahraga, pola hidup sehat, dan lain sebagainya ya. Tuh, vaksin banyak tifoid untungnya juga ada sekarang. Oke ya dok, nanti kita lanjut lagi ya di segmen selanjutnya. Oke pemirsa, kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini boleh tanya-tanya di 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @theifamily. Kami akan kembali saat lagi. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih membahas tema kita hari ini seputar tipes, gejalanya seperti apa dan bagaimana cara penanganannya. Kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh tanya-tanya di 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @theifamily. Kita masih bersama dengan Dr. Lofi Raladiaska MSc, General Practitioner dari RSIA Bina Medica Bintaro. Oke dok, sebelum kita lanjut tadi ada penelpon cuman agak malu-malu nih ya. Kita minta disampaikan aja. Yang pertama itu kalau orang mengalami tipes itu katanya ada lidahnya putih gitu ya. Betul ya dok? Betul, itu betul. Oh itu lidah putih kenapa sih dok? Ya jadi itu lidah putih itu biasanya karena dari akumulasi makanan dan juga memang karena manifestasi dari infeksi bakterinya gitu sih. Jadi memang mungkin tadi saya lupa sampaikan juga ya, salah satu penyebab dari salah satu gejala yang khas dari tipes yang tadi itu adalah selain demamnya itu biasanya di sore dan malam hari, terus suhunya itu selalu antara 37,5 sampai 38, jadi nggak pernah yang sangat tinggi. Itu juga salah satunya yang bisa kita temukan adalah lidahnya itu berwarna putih karena manifestasi dari infeksi bakteri Salmonella itu. Oh itu kalau lidah putih dia pengaruh ke, kan biasa kalau orang sakit itu makannya jadi nggak enak ya, pahit. Itu pengaruh nggak sih dok? Pengaruh. Karena kan secara tidak langsung indera pengecap yang di lidah kita jadi terpengaruh ya karena bakterinya gitu sih Mas Raden. Makanya kan biasanya kalau orang sakit tipes gitu kan kayak, aduh kayaknya kok pahit ya, nggak enak, makannya jadi nggak nafsu kan gitu. Makanya itu sih salah satu penyebabnya. Itu yang pertama dari lidah putih. Yang kedua, ini sebenarnya tadi juga sudah saya tanyakan, tapi di makanan sih. Kalau ini dia lebih ke fesesnya kan, mungkin ada orang yang memang kayak semisal nih dok ya, orang kena wasir, dia ketika pup di fesesnya ada darahnya. Iya, betul. Nah ini kan kalau di tipes ini sendiri, dia ada bakterinya di fesesnya. Nah, untuk memastikan itu nggak bisa kelihatan dong ya dok atau gimana? Bisa. Jadi memang kalau untuk memastikan apakah fesesnya itu tergandung bakteri, biasanya dilakukan pemeriksaan feses di laboratorium. Nah dari situlah baru kita bisa melihat apakah di fesesnya ini ada kandungan bakteri salmonellanya atau tidak. Gitu Mas Raden. Secara kasat mata kita nggak mungkin bisa ya. Harus canggih banget tuh kalau bisa. Canggih banget tuh matanya transformer. Betul. Ya. Oke, yang ketiga ini pertanyaan dari Bu Hana ya tadi ya. Apa nih saya jadi lupa. Oh iya, tipes dengan demam berdarah gitu kan. Jadi kayaknya tipes, tifoid, demam berdarah itu tiga hal yang kayaknya agak
11-12 Iya, ya, karena gitu mungkin ya. gejalanya mirip-mirip. Tapi itu kondisi yang berbeda atau gimana, Mbak? Beda. Jadi kalau untuk yang kita bahas nih si tipes tifoid lah ini yang memang karena di awam ini kan sudah sangat melekat ya. Betul. Istilah tipes ini itu kan tadi karena bakteri. Nah, bakterinya ini namanya Salmonella typhi. Kalau demam berdarah ini kan karena virus yang dibawa oleh nyamuk Aedes aegypti. Jadi dari penyebabnya aja udah beda ya. Kalau demam berdarah ini kan karena gigitan nyamuk yang memang endemis nih di Indonesia, ini nyamuk ini nih betah banget gitu kan. Nah, gejalanya itu juga beda. Kalau demam berdarah itu biasanya demamnya itu lebih tinggi. Demamnya lebih tinggi, terus juga dia ini biasanya itu nggak dominan keluhan pencernaan. Biasanya kalau demam berdarah itu lebih ke nyeri otot, nyeri kepala, terus ada ruam-ruam gitu. Nah, kalau di tifoid atau tipes kan nggak ada tuh ruam-ruam gitu ya. Dari situ kita udah bisa ngelihat. Nah, nanti kalau dicek darah atau cek lab itu juga nanti ketahuan kok yang mana yang tipes, yang mana yang demam berdarah. Gitu. Oke ya, semoga ini bisa menjawab pertanyaan Bu Hana yang ada di Jakarta ya. Terima kasih ya Bu Hana ya. Oke, kita lanjut lagi dok. Nah, sekarang kita kalau ngomongin pemeriksaannya gitu ya kan. Kadang-kala kita kayak, oh harus dicek darahnya nih, dicek lab gitu ya. Apakah ketika orang mengalami tipes pasti untuk memastikan bahwa ini beneran tipes atau demam biasa harus melalui pemeriksaan itu? Atau mungkin ada pemeriksaan-pemeriksaan yang lain untuk menegakkan diagnosis bahwa orang ini mengalami tipes gitu dok? Oke, jadi kalau misalnya ada seseorang yang terkena, kita curigai ini memang dia itu tifus gitu ya. Itu kita kan melakukan tentunya dari anamnesis, jadi bertemu dengan dokter, kemudian diperiksa fisiknya gimana. Biasanya kalau kita periksa itu kebanyakan kasus tifoid atau tipes ini nih limpanya memang lebih besar dibanding yang seharusnya. Ada pembengkakan di bagian limpanya. Kemudian untuk membantu menegakkan diagnosisnya dari laboratorium, gold standard atau standar emas, standar baku yang digunakan ini adalah pemeriksaan feses dulu. Nah, dari pemeriksaan feses kemudian juga biasa kita lakukan pemeriksaan darah. Nah, pemeriksaan darahnya nih apa sih dok? Biasanya kan suka ada yang nanya gitu kan. Nah, biasanya ini bisa kita darah rutin atau cek yang namanya tes Tubex atau tes Widal. Itu biasanya umum sih dilakukan. Salah satunya biasanya kadang ada yang pakai Tubex, ada yang pakai Widal gitu. Nah, tapi memang untuk standar emasnya tetap menggunakan pemeriksaan feses gitu. Oh, oke. Nah, ini dok, kan banyak ya karena keterbatasan ya mungkin akses, pengetahuan, banyak orang-orang yang kayak ini mah demam biasa aja lah, meriang-meriang biasa. Akhirnya kayak terjadi pembiaran dan akhirnya lama-lama nggak diobati dengan efektif dan pas dan tepat gitu ya. Akhirnya si tipes ini bisa apa ya bahasanya, bisa melaju ke tahap yang sangat berbahaya nggak sih gitu. Karena kita ngomonginnya kayak, oh kalau penyakit ini mah bisa ada kan self-limiting disease ya. Maksudnya kayak dia ketika imunnya bertambah baik, dia akan sembuh sendiri. Tapi kalau kayak tipes ini sendiri, ada nggak dia worst skenario-nya bisa berbahaya seperti apa sih? Oke, jadi bila seseorang terkena penyakit tipes ini, namun tidak diobati dengan tuntas, bisa menyebabkan salah satu komplikasi yang cukup fatal, yakni adanya perforasi usus atau gampangnya kita bilang ususnya nih bolong, Mas Raden. Aduh, ususnya bolong. Ya, karena memang bakterinya ini menyerang di bagian saluran pencernaan ya Mas Raden ya. Jadi memang komplikasi yang paling parah bisa perforasi usus atau gangguan di ususnya bolong lah itu intinya. Kan kalau ususnya bolong otomatis pencernaannya terganggu banget dong ya. Kan kita tidak bisa menyerap nutrisi dengan baik gitu. Yang paling parah juga bisa kegangguan jantung kalau itu, tapi jarang sekali sih Mas Raden. Berarti bisa ya kita sih nggak bilang ada penyakit yang tidak berbahaya, semua penyakit pasti berbahaya ya. Berarti tipes ini masuk satu kondisi yang sangat berbahaya sekali nggak sih? Maksudnya kayak bisa benar-benar mengancam nyawa nggak? Bisa kalau tidak diterapi dengan baik. Maka dari itu kan kita harus melakukan dengan tuntas ya terapinya gitu supaya mencegah terjadinya komplikasi seperti itu. Oke, ngomong-ngomong tentang terapi, berarti kita ngomongin tentang pengobatannya nih. Nah, sekarang pengobatannya gimana? Kalau ada orang udah pemeriksaannya sudah, diagnosisnya udah ditegakkan bahwa ini adalah tipes gitu dong. Oke, jadi kalau untuk pengobatan tipes mungkin kita mulai dari yang bisa kita lakukan sendiri dulu ya Mas Raden. Bisa di rumah, penanganan dulu di rumah atau gimana? Bukan sih, jadi intinya kita kan sebagai ini bisa dapat membantu mengobati gejalanya dulu. Contohnya misalnya bila demam kita bisa minum obat anti demam. Kalau ada keluhan pencernaan kita mungkin bisa makan dengan tekstur yang lunak terlebih dahulu. Contohnya misalnya dengan bubur atau dengan mashed potato atau kentang tumbuk, itu sangat disarankan untuk
penderita tipes. Kenapa? Karena dengan makanan yang lunak itu dapat mempermudah kinerja dari pencernaan kita yang sedang terganggu oleh bakteri ini, itu Mas Raden. Terus juga memang kita harus cukupi cairan, jadi nggak boleh sampai dehidrasi, harus banyak minum air putih. Terus juga yang paling penting penggunaan antibiotik. Tapi untuk penggunaan antibiotik tetap harus ditujukan oleh dokter, gitu. Jadi kita harus periksa ke dokter dulu, nanti biar dokter yang memberikan antibiotiknya. Jadi nggak boleh ngobatin diri sendiri dengan antibiotik. Nah itu dia dok, ngomong antibiotik karena ini sifatnya dari bakteri ya. Biasanya orang karena ya sorry tuh saya bakteri antibiotik itu dijual secara bebas dan bisa dibeli secara bebas gitu ya. Itu nggak boleh asal-asal minum antibiotik. Ini juga sebagai warning kita bersama ya dok, kayak gimana tuh? Jadi nggak boleh ya Mas Raden ya, kita kan mungkin kadang suka menemukan adanya oknum-oknum yang menjual antibiotik secara bebas. Kenapa sih sebetulnya kita nggak boleh minum antibiotik tanpa anjuran dokter? Satu, karena memang kita harus tahu dulu kan penyebab penyakitnya itu apa. Nggak semua penyakit dapat diobati dengan antibiotik, itu satu. Yang kedua, karena kita ini sedang mencegah untuk terjadinya resistensi antibiotik Mas. Betul. Jadi di Indonesia ini sering sekali adanya resistensi antibiotik karena penggunaan antibiotik bebas yang tidak dilakukan supervisi oleh dokter. Gitu. Kenapa sih kalau resistensi antibiotik emangnya? Nah, resistensi antibiotik ini kita nih sangat lagi aware banget nih sama campaign ini karena banyak sekali Mas Raden karena penggunaan antibiotik yang tidak tepat, jadinya banyak pasien-pasien yang dia itu sudah tidak bisa menggunakan antibiotik yang mungkin dalam tahap yang mungkin dari skillnya yang paling rendah. Jadi kadang-kadang tuh kita dokter, aduh ini pasiennya sudah resisten, kita harus kasih antibiotik yang lebih keras lagi. Kalau misalnya dia udah terbiasa dengan antibiotik yang keras lagi, takutnya nanti dokternya juga kita jadi harus mikir gimana caranya nih mengobati pasien ini kalau memang pasiennya terkena infeksi bakteri yang parah gitu sih Mas Raden. Iya, karena akhirnya resistensi antibiotiknya menyebabkan dokter kebingungan ini harus antibiotik yang mana lagi karena dosisnya udah yang paling tinggi nih, tapi udah resist juga gitu ya. Oke dok, sebelum lanjut ini ada DM Instagram, saya bacakan ya. Boleh. Ini dari ibu apa bapak ini ya, namanya Bintang ya. Pak Bintang mungkin ya. Pagi dok, badan saya tuh rasanya pegel-pegel, demam, sakit kepala dan sembelit. Saya udah ke dokter kemarin dok, katanya saya kena gejala tipes. Oh iya, nah ini dok kadang-kadang ada orang ngomong gejala tipes dan tipes katanya beda. Nanti sekalian kita bahas ya. Katanya saya kena gejala tipes. Hal apa saja dok yang perlu saya perhatikan agar cepat sembuh? Terima kasih. Ya Pak Bintang atau Bu Bintang nih. Nah ini dok, ini kadang-kadang di masyarakat juga nih dok, gejala tipes dan tipes gitu. Gimana tuh dok? Ya jadi kadang tuh mungkin kalau misalnya kita lihat dokter itu mungkin mendiagnosis, oh ini gejala tipes, ini tipes, itu biasa dilihat dari hasil darahnya Mas Raden. Jadi mungkin biasanya kalau misalnya kita baca hasil darahnya, kadang-kadang itu jumlah bakteri yang ditemukannya itu masih borderline atau mungkin tidak sebanyak itu, kita bisa kadang bilang oh ini masih gejala tipes gitu. Tapi kalau misalnya memang dari jumlah bakteri yang ditemukannya cukup banyak, biasanya sih langsung ini tipes, harus dirawat atau segala macam gitu. Nah apa sih mungkin yang bisa dilakukan, itu kan kita juga tadi sudah saya sampaikan ya, yang penting cukupi cairan, itu penting jadi nggak boleh sampai dehidrasi, terus juga harus makan makanan yang tekstur lunak dan bergizi, itu juga penting banget, menjaga sanitasi, jadi memang harus cuci tangan terus ya, sama bila memang diresepkan antibiotik oleh dokter, harus diminum sampai habis walaupun gejalanya sudah tidak ada gitu. Oke, semoga ini bisa menjawab pertanyaannya Bapak atau Ibu Bintang ya. Jadi memang itu tadi ya, ngomongin gejala tipes dan tipes itu hanya ngomongin masalah jumlah bakterinya ada di borderline ya. Itu masih gejala atau tipes. Tapi intinya kalau tidak tertangani ya gejala tipes akan menuju ke tipes gitu ya dok ya. Oke, tapi kalau kita ngomongin orang dengan sakit tipes kan ada yang kayak, kan kita sering lihat ada yang tipesnya tuh bener-bener kayak parah banget gitu dok. Jadi mereka itu bener harus kayak dirawat di rumah sakit rawat inap gitu ya. Nah kalau ngomongin tipes ini sendiri, dia harus dirawat inap atau bisa rawat jalan sih dok? Tergantung keparahannya ya Mas Raden ya. Jadi kita lihat dulu kondisi pasiennya. Misalnya pasien yang dia itu sudah dalam status dehidrasi, muntah, BAB cair, nggak bisa makan atau minum, maka tentunya hal tersebut dibutuhkan rawat inap agar bisa tetap tercukupi cairannya. Tapi kalau misalnya dari kondisi klinisnya pasien masih bisa makan, masih bisa beraktivitas, itu tentunya dan kita juga lihat dari hasil tes labnya juga ya Mas Raden ya, itu
jadi pertimbangan kita sih. Kalau misalnya tidak terlalu parah ya mungkin bisa rawat jalan. Nah itu yang membedakan antara yang parah dan nggak parah itu biasanya kenapa sih dok? Maksudnya kayak adakah karena mungkin imunnya yang ini terserang sih tapi imunnya lumayan oke jadi nggak separah itu atau gimana? Bisa jadi itu juga kan resistensi setiap orang kan berbeda-beda ya gitu. Nah kita lihat balik lagi klinisnya, kadang-kadang ada pasien yang memang dia ini sampai nggak bisa makan, muntah, BAB cair, semua asupan dari mulut nggak bisa masuk, itu kita harus segera rawat sih, itu statusnya udah gawat dan harus dirawat kalau pasien tipes dengan kondisi Oke, seperti terima kasih dok. Nanti kita lanjut lagi ya di segmen terakhir, nggak kerasa Iya, ya. iya. Oke dok, nanti kita lanjut lagi ya. Oke. Oke pemirsa, kami akan kembali saat lagi, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih membahas tema kita hari ini seputar gejala tipes ya. Apa saja dan bagaimana cara penanganannya, masih bersama dengan Dr. Lofi Raladieska, General Practitioner dari RSIA Bina Medica Bintar. Oke dok, kita lanjut lagi. Ini banyak pertanyaan titipan dari para netizen nih ya dok ya. Ini kayaknya penyakit yang populer juga nih ya. Jadi mungkin banyak orang yang penasaran gitu. Nah ini tadi yang sempat dibahas juga sama Dr. Lofi bahwasanya ada pemeriksaan Widal dan Tubex. Nah, ini kan dua pemeriksaan yang berbeda dan kalau boleh tahu mungkin ada netizen yang tanya, ini lebih yang oke yang mana? Karena katanya Widal udah agak nggak dipakai lagi kayak yang Tubex atau gimana? Mungkin bisa dijelasin dulu Widal apa, Tubex apa gitu dok? Oke, jadi sebetulnya tes Widal dan tes Tubex ini sama-sama dilakukan pemeriksaan dari darah. Yang membedakannya ini hanyalah metode pemeriksaannya aja tuh, tapi tetap sama-sama dari darah. Dari darah. Nah, kenapa sih katanya kan tadi mungkin dengar katanya Widal sudah tidak direkomendasikan, betul. Nah, kenapa? Karena seiring dengan berjalannya waktu, ada penelitian, memang ditemukanlah si metode tes Tubex ini yang mana memang lebih direkomendasikan karena lebih akurat Mas Raden. Tapi apa kekurangannya dan kenapa tadi saya masih mention Widal? Karena mungkin di beberapa center belum banyak yang belum memang menyediakan tes Tubex gitu. Tapi kalau kita ngomong soal akuratannya ya tetap lebih akuratan Tubex karena memang dia nih metode terbaru lah gitu Mas Raden. Oke, jadi intinya ada dua Widal dan Tubex. Lebih disarankan rekomnya adalah Tubex. Tapi mungkin di beberapa pusat kesehatan ada yang belum menyediakan Tubex. Jadi hanya ada Widal. Iya. Itu pun masih bisa oke lah ya kalau memang nggak ada Tubexnya gitu betul, ya. Betul. Oke. Pertanyaan kedua, ini banyak pertanyaan titipan ya. Yang kedua adalah bisa nggak kalau di satu waktu, aduh tipes aja udah nggak enak ya, itu berbarengan sama DBD gitu. Aduh kayak mana itu dok ya, kayak serem banget ya. Tipes dan DB itu bergabung menjadi satu, bisakah di satu kondisi yang sama, di satu orang gitu? Bisa. Oh. Bisa. Jadi kadang-kadang mungkin kan karena gejalanya sama-sama demam gitu ya, dan memang mungkin pada beberapa orang yang sudah imunnya sudah amat sangat lemah dan juga mungkin ada faktor lain ya seperti stres atau mungkin memang capek, makan tidak terjaga, tinggal di tempat yang memang banyak nyamuk Aedes aegyptinya, itu tidak menutup kemungkinan kalau bisa terkena tipes dan DBD dalam satu waktu yang sama. Mungkin waktu dulu saya sekolah juga saya pernah sih menemukan kasus-kasus yang dia ini sakitnya demam tapi udah ruam, nyeri otot, dia juga masih ada nyeri pencernaan. Jadilah ketika kita cek darahnya dia positif untuk demam berdarah dan tipes at the same time gitu. Aduh, jadi itu kalau kena tipes dan demam berdarah di satu waktu yang sama, gimana pengobatannya dong? Maksudnya kayak berarti ada dua jenis obat yang berbeda atau mungkin ada penyatuan obat atau gimana? Tentunya kan karena demam berdarah dan tipes ini kan ada beberapa gejala yang mirip ya. Contohnya misalnya demam, ya kita berikan obat anti demamnya untuk penurun demam dan juga mengurangi nyeri ototnya. Bila memang diperlukan obat pencernaan atas keluhan pencernaannya bisa kita berikan juga. Untuk pengobatannya sih sebetulnya sejalan ya Mas gitu ya. Memang yang membedakan mungkin hanya di dosis dan pemberian antibiotiknya begitu. Oke ya, semoga ini bisa menjawab pertanyaan para netizen di luar sana ya. Hari ini ramai banget nih ya. Tapi dok gini dong, ada nggak sih kayak kalau tipes ini akan menjadi lebih buruk pada orang-orang yang punya komorbid? Kan mungkin banyak ya orang-orang yang punya komorbid dan dilalahe gitu ya. Terus sekarang kena tipes gitu, ini kan menyerang imun juga. Ada nggak kondisi-kondisi penyakit-penyakit yang mengganggu sistem metabolisme tubuh mereka atau gimana dok? Mungkin yang harus kita lebih aware adalah ketika tipes ini terkena ke orang-orang yang lansia ya. Contohnya lansia. misalnya kayak dengan penyakit diabetes,
atau mungkin penyakit jantung koroner, kita kan harus make sure juga ya terkait dengan pengobatannya, kita kan harus aware juga mungkin dengan kondisi komorbid dia yang lain. Makanya kita mungkin harus lebih hati-hati aja sih Mas Raden dalam menerapinya gitu. Karena banyak pertimbangan kan. Betul, karena kan mungkin udah lansia, ada komorbid, kena tipes pula. Berarti memang mungkin bisa dikomunikasikan dengan dokternya ya untuk bagaimana perawatan dan pengobatannya gitu. Betul. Nah kalau untuk pengobatan itu sendiri, kalau untuk tipesnya aja dok, itu bisa sembuh berapa lama sih? Kan karena kayaknya nih kalau ada kayak teman di kantor kena tipes itu bisa lumayan lama tuh penyembuhannya. Memang selama itu atau berapa lama? Iya memang tergantung keparahannya lagi ya Mas Raden ya. Jadi memang kalau untuk penyembuhannya ini bisa 4 sampai 10 hari. Bahkan untuk kasus yang parah bisa sampai 14 hari Mas Raden. Jadi memang kalau ada mungkin teman kantor yang lagi sakit tipes gitu terus dia nggak masuk lama, jangan suzon dulu karena memang penyembuhannya cukup lama pada kasus-kasus tertentu. Suzon sih enggak dok, akhirnya kerjaannya tertimpa ke yang lain kali ya. Jadi curcol ya. Oke. Tapi sebenarnya ketika dia sudah sembuh, let's say kayak sembuh dari tipesnya, baru kayak udah sembuh nih, terus kemudian nggak sengaja gitu ya, makan lagi dari yang ada Salmonella TV-nya, itu bisa kena tipes lagi nggak sih dok? Bisa. Astaga. Terus berarti harus pengobatan lagi dari awal atau gimana? Bisa, harus nanti ya tentunya kita lihat lagi lah gejalanya, kita assess lagi, kita nilai lagi dari awal gejalanya separah apa, nanti kita berikan terapi yang sesuai lagi. Maksudnya nggak kayak kalau kemarin kan kita selama COVID kita mulai kenal dengan istilah antibody gitu ya. Itu kalau setelah sembuh dari tipes nggak ada antibody yang bisa melawan itu atau gimana? Atau kembali lagi ya based on immune systemnya aja gitu? Antibody sih pastinya terbentuk, cuman mungkin kalau misalnya sudah pernah terkena tipes gitu ya, memang akan lebih, mungkin dia ada antibodinya ya, jadi mungkin dia lebih bisa menjaga, tapi tidak menutup kemungkinan 100% kalau dengan ada antibody itu, pasti dia tidak akan terkena tipes lagi gitu sih Mas Raden. Jadi intinya adalah meskipun antibody sudah terbentuk, imun sistem tetap harus dijaga dengan pola hidup yang jauh lebih sehat. Oke Dr. Lovie, terima kasih. Semoga ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya dan kita tidak mengalami tipes dan kita sehat terus. Apalagi sekarang musim pancaroba ya, jadi harus lebih berhati-hati karena mungkin imunnya lagi pada drop. Kayak saya ini lagi batuk pilek sekarang. Terima kasih dok ya, sehat terus. Salam untuk keluarga di rumah dan teman-teman di RSIA Bina Medika Bintaro. Selamat pagi dok. Pagi. Oke pemirsa, itu tadi perbincangan kita dengan Dr. Lovie. Semoga bermanfaat ya. Saya Raden Matias pamit. Sampai jumpa dan selamat kembali beraktivitas di hari Rabu yang indah ini. Sampai jumpa.